Foto Pak Soleh? Sudah tadi, ini ada tambahan lagi. Soalnya kalau aku foto sendiri kebalik tulisannya. Sama, saya juga terbalik. Ntar gantian aku yang foto. Siap Pak Soleh? Ya, kita mulai Bapak Ibu. Ya, siap. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alladzina arsalna Rasulullah bil huda wa dinil haq tudhiru wa dini wa hafa billahi syahidah. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua MKKS, yang saya hormati Kang Dero sebagai narasumber atau fasilitator pelatihan Kanva kita. Bapak dan Ibu, hari ini kita pelatihan di hari yang ke-6 atau hari yang terakhir. Mudah-mudahan materi hari ini jauh menarik dan lebih membuat kita penasaran, sehingga di kesempatan lain kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan Canva yang kita pelajari, karena dari hari ke hari semakin menarik dan semakin banyak tantangan, Kang. Tambah yang kedua, hari pertama lupa, hari kedua ingat, hari ketiga lupa, hari keempat ingat. Nah, untung ada video yang mengingatkan kita. Nah, untuk itu teman-teman, hari ini kita akan melakukan selancar kembali di Canva. Kang Dero, hari ini materinya apa nih, Kang? Pertama, modul bahan belajar. Yang kedua, website. Oh, ini modul bahan belajar. Yang kedua, website personal ya, Kang ya? Betul, Bapak. Oh, iya, oke. Baik, Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti di akhir mungkin Ketua MKKS ya, closingnya apa, follow up-nya apa, atau RTL-nya apa nih ketika kita selesai melaksanakan kegiatan ini nanti di akhir ya. Tapi mungkin sekarang to the point, kita langsung ke narasumber kita untuk mendengarkan dan menyimak apa yang bisa kita pelajari hari ini. Pada yang terhormat, Kang Dero dipersilakan. Baik. Terima kasih Pak Soleh atas izin dan kesempatannya. Mohon izin juga Pak Ketua MKS dan Bapak Ibu semuanya. Siap, atur nuhun Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Bapak Ibu Kepala Sekolah hari ini dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan penuh kelimpahan rezeki tentunya. Dan itu semuanya sensasinya adalah untuk murid-murid kita yang ada di sekolah. Bapak Ibu izin memulai. Nah, nanti ini adalah hari kita yang terakhir, pertemuan ke-6. Alhamdulillah senang sekali kita senantiasa sama Allah SWT diberikan kesehatan hingga hari ini masih tetap melaksanakan kegiatan Ramadan yang luar biasa sambil terus juga mengisi amalan-amalan Ramadan dengan salah satunya hari ini kita sama-sama untuk belajar. Materi di hari ini adalah materi tentang modul bahan belajar. Jadi bukan modul ajar RPP, tapi ini akan lebih kepada modul bahan belajar. Yang di dalamnya nanti ada materi, ada video, ada lembar kerjanya mungkin, ada refleksinya, dan lain-lain. Nah, modul bahan belajar ini nanti akan digunakannya atau dibuat di Canva-nya dengan menggunakan Canva Docs. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan? Kalau Bu Sri, saya kira sudah. Ya, Canva Docs. Sudah ya Bu Sri ya? Nah, Canva Docs atau Canva dokumen. Nah, itu seperti apa bentuknya dan apa keunggulan serta tentu mungkin kekurangan juga pasti ada dari penggunaan ini. Terus yang kedua, nanti kita akan sedikit juga memberikan inspirasi tentang bagaimana website personal itu bisa digunakan. Kenapa websitenya disebut personal? Sebenarnya itu untuk identitas kita ya. Jadi nanti membuat website menggambarkan profil kita. Tapi kalau Bapak Ibu nanti mau diangkat menjadi website sekolah, itu di Canva bisa nanti. Yang penting inspirasinya nanti Kang Dero akan berikan. Bapak Ibu nanti tinggal optimal untuk mengeksekusi lebih jauh. Baik, hari ini mari sama-sama kita membaca basmalah untuk memulai pertemuan siang hari ini yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mohon izin
Kang Dero akan berbagi layar. Klik. Nah. Oke. Mari kita memulai dengan Canva kita. Nah, di sini. Jadi kalau Google itu punya Google Docs gitu ya. Microsoft dia punya Word. Nah, Canva juga namanya ada yang namanya Canva Docs atau Canva dokumen. Nah, Bapak Ibu, di bagian ini untuk memulai Canva dokumen atau Canva Docs. Nah, Bapak Ibu bisa pilih yang ini. Di sini ada tulisannya Docs. Ada Docs, ada papan tulis. Nah, ini kita juga belum belajar ini ya, papan tulis dan lain-lain. Nah, coba kita klik Docs ya. Yang ini kita klik. Yang dipilih adalah yang sebelah kiri. Nah, kalau Docs ke slide ini nanti. Jadi kita pilih dokumen atau Docs. Oke. Bapak Ibu kalau di tengah jalan mau interupsi boleh ya, silahkan. Kang tolong diulangi, itu silahkan. Bisa terlalu cepat gitu ya. Bisa terlalu cepat. Jadi saya sangat senang kalau nanti misalkan diinterupsi kalau terlalu cepat atau ada yang tertinggal. Khawatirnya ada juga yang hari ini seperti kemarin sambil juga mengerjakan. Nah, ini adalah tampilan Canva dokumen atau Canva Docs yang ada di Canva. Salah satu fitur yang unggulan di sini adalah Canva AI. Kalau Bapak Ibu cek di pojok kanan sebelah bawah, ini sudah tidak ada lagi di sini AI ini. Biasanya kan di sebelah sini ya, di pojok kanan sebelah bawah. Sekarang nggak ada nih AI-nya itu. Lari kemana? Lari ke desain Bapak Ibu di sini nih. Ketika memulai di Canva Docs itu selalu ada tanda plus seperti ini. Nah, tanda plus seperti ini adalah Canva atau inilah AI Canva. Jadi AI-nya itu dia sudah langsung masuk di sini, tanda plus. Jadi setiap kali Bapak Ibu klik di sini, nih di sini, ini selalu ada tanda plus seperti ini. Itulah AI yang bisa kita gunakan di Canva Docs. Kemudian di bagian atas, ini sama seperti di Word atau di Google Docs. Sini ada font dan kemudian ada yang lainnya ya. Nah, baik kita mulai. Pertama kita berikan judul di bagian atas. Saya misalkan ini saya beri judul bahan ajar. Bahan ajar apa? Misalkan bahan ajar tentang yang kemarin ya. Pemanasan global. Nah, saya berikan judul dulu bahan ajar pemanasan global. Dan ini nanti bisa kita share sebagai bahan ajar mandiri untuk putra dan putri kita. Yang pertama kita klik ini Bapak Ibu, tanda plus kita klik. Lalu kita pilih desain. Nah, ketika kita pilih tanda plus, di sini ada desain. Kita klik desainnya. Nanti akan diarahkan ke tab baru. Nah, seperti ini. Di sini kita diminta untuk memilih judulnya. Kita pilih ya. Judulnya mau yang mana? Misalkan saya mau pilih, nah di bawah ini banyak nih ya, di bawah ini banyak. Jadi misalkan saya pilih yang ini nih. Nah, saya pilih yang ini. Karena ini agak meriah gitu ya. Terus ini teksnya kita ganti dengan judul materi kita. Pemanasan global. Fontnya bisa kita sesuaikan. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menambahkan foto, ini bisa di sini. Di unggahan, kita akan masukkan foto kita yang kemarin. Nah, biar sama. Warnanya saya pakai yang kuning. Lalu kita edit foto lagi ya. Hilangkan background seperti kemarin. Kita klik edit foto. Lalu kita pilih hapus background. Oke. Lalu kita geser. Nah, jadi foto saya ada di belakang tulisannya. Pemanasan global. Misalkan kita tambahkan di sini teks baru, lalu tambahkan judul. Ini misalkan bahan ajar IPA kelas 7, misal.
Lalu saya simpan di bawah. Dan fontnya saya ganti lagi. Oke. Sudahlah. Seperti ini. Selanjutnya kalau udah selesai, oh ya, misalkan mau masukkan logo, itu boleh kayak kemarin ya. Nah, ini adalah logo satu paket kurikulum Merdeka. Lalu kita simpan di bagian atas. Dan jangan lupa kita edit foto lagi. Hapus backgroundnya. Kalau sudah selesai, kita klik simpan, jreng. Nanti dia akan perubahan yang Anda lakukan. Oke. Wah. Nah, sudah masuklah. Oh, ininya ya, backgroundnya tidak berubah. Tadi sinyal saya sempat lost. Oke, saya ulangi. Saya double klik lagi. Yang logonya itu masih ada backgroundnya. Background putihnya belum diubah. Karena tadi sempat hilang. Lost sinyalnya sedikit. Kita hapus backgroundnya. Lalu kita klik simpan. Apakah bisa sekarang? Nah, sekarang sudah hilang ya backgroundnya. Nah, ini adalah judul awalnya. Ini halamannya akan terus bertambah ya seiring banyaknya pertambahan materi. Nah, selanjutnya di bagian ini misalkan kita akan tuliskan ini pemanasan global. Misalkan di sini akan saya tuliskan yuk isi identitasmu. Jadi siswa akan mengisi di sini. Bapak Ibu klik lagi tambah, lalu pilih tabel. Nah, di bagian bawah ada tabel. Tabelnya nanti yang akan diisi adalah nama, kelas, nomor absen misalkan. Nah, tabelnya 3x2. Silakan, ukurannya apa tadi ya? Enggak ada ukuran. Saya jadinya kok ini. Ukuran apa, Ibu? Ukuran itunya. Ukuran apanya ini? Yang mau kita gambar itu ukurannya apa itu? Oh, ini tidak perlu dicek ukurannya, Bu. Ini nanti otomatis langsung aja klik. Jadinya banner saya. Iya, betul. Ini Ibu klik dulu plus. Nah, Bu Sri klik plus, lalu pilih desain. Nah, ya. Jadi banner. Jadi banner, Bu. Ya, sebentar. Nih kayak gini. Nah, jadi banner kayak gini, Bu Sri. Iya, banner. Iya. Ya, dipilih ininya, lalu ganti judulnya apa. Kalau sudah klik simpan. Nanti langsung masuk ke desain kita. Iya, maksudnya itu ukurannya banner gitu. Iya, betul, Bu. Ukurannya banner. Banner ini yang akan masuk ke docs ini. Nah, di sini masuknya. Ya. Ini banner sebenarnya. Iya. Sip. Lanjut ya. Oke. Yuk isi identitasmu. Nah, di sini kita tambahin ini emoji. Nah, Pak Ibu klik lagi tanda plus. Lalu pilih emoji. Emoji itu ada di bagian bawah nih, emoji. Emojinya mau tersenyum atau ini berbinar-binar gitu ya, ini boleh. Oke. Jangan lupa di bagian tabel ini kita tulis nama siswa. Kemudian apa lagi? Kelas gitu ya. Kemudian di sininya nomor absen aja lah, jangan NPSN, NISN. Nomor presensi. Lalu kita coba lock dan kita pindahkan ke tengah. Yang ini juga sama, kita coba block. Yang ini juga sama, kita coba block. Nah, di bagian bawah ini kita isi aja dengan titik-titik. Jadi nanti siswa akan mengisi di sini. Kita isi dengan nama siswanya siapa, kelasnya, nanti mereka yang akan ngisi di sini. Oke. Oke. Selanjutnya, ketika sudah diisi identitas, selanjutnya adalah kita masuk apersepsi. Nah, apersepsi itu dalam bahasa anak, jangan apersepsi lah. Yuk cari tahu gitu ya. Nah, ini kita tanda plus, kita klik lagi. Lalu Ibu pilih yang boleh judul, boleh subjudul, boleh yang ini. Nah, misalkan saya pilih samain aja ya. Kita pilih yang judul. Di sini kita tulis lagi.
Yuk cari tahu. Nah, di bawahnya simak tayangan video tentang pemanasan global berikut ini. Nah, kita enter lagi. Jadi baru sampai sini. Kita enter lagi di sini. Nah, sekarang kita masukkan video YouTube-nya. Caranya adalah klik tanda plus. Lalu, oh bukan dari sini, maaf. Dari sini ya. Nah, ini yang YouTube yang kayak kemarin Bapak Ibu. Ini ada aplikasi, di sini ada YouTube. Nah, ini YouTube-nya. Kita cari aja. Misalkan dampak pemanasan global. Kita cari video tentang dampak pemanasan global. Nah, ini banyak nih videonya. Saya akan pilih yang dari ini, National Geographic ya. Kita pilih videonya. Nanti dia akan langsung masuk ke desain kita. Dan ini bisa di-play di sini. Jadi ini kalau di double klik itu nanti akan masuk. Nah, bisa kita putar. Cuman ada iklan ya. Oke. Jadi nanti siswa akan menonton. Ini adalah yang pertama. Yuk cari tahu ini yang pertama. Oke. Kemudian ini nanti mereka akan menonton. Setelah mereka menonton, di bagian bawah misalkan kita berikan keterangan seperti ini. Setelah kamu menonton tayangan video di atas, silakan jawab pertanyaan pemantik berikut ini. Nah, di bawah ini setelah kamu menonton, di bawah ini kita akan masukkan pertanyaan pemantik gitu ya, dan sekaligus kolom untuk bertanyanya. Kita klik tanda plus di sini Bapak Ibu, lalu kita pilih lagi tabel. Tabelnya cukup seperti ini. Misalkan ada 5 pertanyaan. Jadi saya pilih 2 kali 6 ini, seperti ini. Oke, kita jadikan tabelnya seperti ini. Lalu di bagian ini kita tulis pertanyaan. Di sebelah kanan kita tulis jawaban. Ada pertanyaan, ada jawaban. Nah, pertanyaan dan jawaban ini seperti biasa. Kita cari pertanyaannya dari AI. Klik lagi tanda plus, lalu pilih tulisan ajaib. Bapak Ibu silakan tulis, buatkan 5 buah soal tentang dampak pemanasan global. Nah, kita buat ya. Tuh, banyak. Oh, dia padahal saya nggak minta pilihan ganda ya. Ada soal benar salah, ada soal pilihan ganda. Ada esai. Wah, mantap nih. Oke. Buatkan 5 buah soal tentang dampak pemanasan global. Oke, kita klik sisipkan. Tapi semua ini akan kita masukkan ke dalam tabel. Jadi Bapak Ibu ini bisa kita cut. Lalu kita masukkan ke dalam tabel seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan saja. Termasuk kita tidak perlu nomor. Apa dampak utama dari pemanasan global terhadap ekosistem laut? Nah, ini nanti dia jawabnya di sini. Jawaban, garis miring, jelaskan. Ini kita baru apersepsi. Dari hasil menonton, siswa akan menjawab ini. Terus, yang kedua adalah soal benar salah. Kita masukkan pemanasan global. Ya. Tapi dengan itu aja kan?
Kenapa? Iya. Ya bentar doang saya. Tunjuk. Mau bujuin segala itu panitia. Pak Jirman bocor, Pak Jirman bocor. Pak Jirman itu ngomongin uang kok di tempat begini ya. Bocor. Siap. Nah, ini adalah soal benar salah. Terus yang selanjutnya ini kita kopas lagi. Ini soal ketiga. Ini esai singkat. Kita kopas lagi. Padahal ini baru apersepsi. Tapi anak diajak untuk luar biasa. Nah, ini ada analisisnya juga. Oke, jadi apersepsi dia sudah langsung berpikir. Oke, ini ada soalnya. Kemudian di sini nanti anak akan menjawabnya. Kita berikan titik-titik aja lah. Biarkan nanti mereka akan menjawab di sini. Di halaman kedua, di baris kedua, keempat, dan terakhir. Oke, berarti yang ini kita akan hapus. Nah, ini adalah kita sampai apersepsi. Yuk isi identitas, yuk cari tahu. Nanti mereka akan menjawab di sini. Selanjutnya apa nih? Materi sekarang. Pemanasan global. Tapi ini doubling. Sepertinya ada audio yang terbuka ya. Oh, punya Busri sepertinya. Saya mute dulu. Nah, iya. Busri itu terbuka, punya Busri kelihatan. Iya. Busri tadi ada dua device sepertinya ya, sedang langsung mengerjakan. Pemanasan global. Nah, ini kita masuk materinya. Kita boleh jelaskan dulu dari mana kita mencari materi. Nah, dari AI lagi. Kita cari AI. Jelaskan pemanasan global. Kita enter. Apa sih materinya? Nah, kita akan masukkan materi-materinya. Menunggu AI membuat. Wah, banyak nih. Merupakan fenomena peningkatan bla 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 bla, dampaknya pada naiknya permukaan air laut. Upaya, wah ini sudah sangat lengkap nih. Jadi membahas pemanasan global, ini semuanya langsung tersaji di sini. Nggak apa-apa kalau sekarang kalau kemarin harus dirangkum-rangkum gitu ya materinya teh. Kalau sekarang nggak apa-apa, ada ini mah dokumen. Nah, saya dapat ini materinya dijelaskan bla 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 bla, dampaknya juga ada, upayanya juga ada. Oke. Dampak, upaya, definisi, misalkan. Nah, di bagian ini saya masukkan lagi judul. Judulnya adalah pola hidup mencegah pemanasan global. Coba kita cari tahu pakai AI. Bagaimana pola hidup untuk mencegah ini? Nah, ini kita klik lagi tulisan ajaib. Lalu kita tanya sama dia, bagaimana pola hidup mencegah pemanasan global? Dan ternyata ada, ya. Salah satu langkah yang diambil dengan mengurangi penggunaan energi fosil. Selain itu mengurangi bla 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 bla. Kita ambil materi yang ini. Jadi ini adalah cara untuk membuat bahan belajar. Oke, kita sisipkan. Nah, di bagian atas definisi ini sudah saya hapus saja, langsung aja ke sini. Salah satu. Jadi ini untuk materinya sudah ada. Selanjutnya, saya juga ingin menambahkan, memperkuat gitu ya, materi yang video. Kalau video di atas itu apersepsi. Nah, kalau yang video yang ini adalah video mencegah gitu ya, dampak. Jadi ini udah langsung materinya. Nah, simak video pemanasan global. Jadi kita berikan video lagi. Kita masuk lagi ke YouTube.
Nah, kalau tadi dampak, kalau sekarang adalah pemanasan global secara umum. Nah, kita berikan yang ini. Kenapa pemanasan global terjadi? Nah, ini ada animasi nih oleh salah seorang YouTuber. Jadi sudah ada di sini. Oke, jadi ini kalau kita play, itu nanti dia akan masuk ke YouTube. Nah, seperti ini. Siap, materi sudah ada. Materi yang teori juga sudah. Selanjutnya adalah kita akan di bawah lagi memberikan kuis atau evaluasi. Kita klik judul. Nah, ini adalah kuis. Kalau ada kuis, oh ya, di sini sebelum ada kuis saya mau tambahin tabel dulu. Kita klik tabel, tabelnya 2x1 seperti ini. Di sini kita kasih keterangan. Maaf Kang, kecepatan tadi waktu YouTube itu ngambilnya dari mana Kang? Di plus nggak ada YouTube? Oke, siap. Ambil YouTube, YouTube itu. Ya, Bu Sri, YouTube itu di aplikasi, Bu. Nah, di aplikasi di sini, Ibu tinggal tulis aja di sini. YouTube. Enter. Nah, klik, cari deh. Begitu, Bu. Iya, iya. Siap. Ini suara double lagi. Ya. Suara Kang Dero double lagi nih. Iya, sepertinya dari Bu Sri tadi ya. Sekarang udah di mute lagi Bu Srinya. Oke. Sepertinya Bu Sri 2 device. Oke. Lanjut dulu. Saatnya kita kuis. Nah, ini mungkin fontnya bisa kita ganti. Fontnya cari yang bagus. Open Sun. Terus di sebelah sininya kita cari elemen gambar tentang kuis. Biar ada ngejreng. Nah, kita berikan ilustrasi kuisnya. Mana ilustrasi kuis? Nah, yang inilah. Oke. Biar terlihat tabelnya tidak ada bordernya, ini kita ganti warnanya warna putih. Nah, supaya tabelnya bisa disamarkan. Klik. Ya, susah. Ulangi lagi, klik. Oke. Ya kalau tidak bisa karena ini ikut nih. Oke, nggak apa-apa. Saatnya kita kuis. Nah, selanjutnya di bagian kuis ini kita bisa menambahkan. Oke, saya delete dulu yang ini. Tidak bisa ya. Kita bisa menambahkan kuisnya. Nah, kuisnya itu terserah ya. Kalau kemarin Bapak Ibu dari kuisis, nah kalau sekarang misalkan mau ngambil kuis dari sini aja, ya. Tapi kuisnya tuh mau ini aja lah, mau soal singkat gitu ya, soal singkat. Kita tambahkan lagi tabel di sini. Lalu mau berapa pertanyaan? Misalkan 5 pertanyaan. Oke, berarti kita masukkan untuk kuisnya. Nah, di sini ada seperti tadi pertanyaan. Dan jawaban. Siap gitu ya. Pertanyaannya dan jawabannya ya kita cari di AI. Kita cari di AI, ini pertanyaan, yang ini adalah jawaban. Nah, saya butuh 5. Kita cari lagi di sini di AI-nya. Cari lagi adalah soal isian tentang pemanasan global. Berikut adalah contoh soal isian. Nah, sudah ada. Jelaskan apa itu pemanasan global. 2. Bagaimana pemanasan global? Wah, dia langsung dijawab ya. Ini ada jawabannya nih.
Di sebelahnya langsung ada jawabannya. Ini soal jawab gitu kan. Wah, ini banyak nih. Sebutkan beberapa dampak. Oke. Nah, ini bisa saya kopas soalnya saja. Oke, jelaskan apa itu pemanasan global dan faktor-faktor yang menyebabkannya. Misalkan saya masukkan ke sini. Nah, ini adalah soal nomor 1. Terus ini langsung ada jawabannya sebenarnya ya. Pemanasan global adalah bla bla. Bagaimana pemanasan global dapat mempengaruhi? Nah, ini adalah nomor 2. Kita masukkan. Kemudian yang nomor 3, sebutkan beberapa dampak. Sebutkan beberapa dampak. Oke, pemanasan global. Nah, yang keempat, ini karena tidak muncul, misalnya saya buat sendiri soalnya. Oke. Kita buat soal selanjutnya. Jelaskan upaya untuk mencegah pemanasan global dalam kehidupan. Apa peran terkecil kamu di sekolah untuk mengurangi dampak pemanasan global? Apa peran terkecil kamu di sekolah untuk mengurangi dampak pemanasan global? Nah, ini adalah soalnya. Nanti siswa akan menjawab di sebelah kanan. Kuis sudah, materi sudah. Nah, selanjutnya adalah di bagian ini saya akan menambahkan refleksi. Refleksi pembelajaran. Nah, ini kita refleksi pembelajaran. Ada 4 pertanyaan. Refleksinya kita menggunakan model 4P gitu ya. Jadi refleksi pembelajarannya ini kita gunakan model 4P. Seperti biasa, agar rapi kita tambahkan tabel lagi. Tabelnya ada 4, 2 kali 4. Kita masukkan. Di bagian ini P yang pertama adalah peristiwa. P yang kedua adalah perasaan. Peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Nah, di peristiwa itu apa? Nah, misalnya kita berikan pertanyaan. Jelaskan peristiwa pembelajaran apa yang sudah kalian alami. Jadi mereka sudah belajar apa saja, kita minta tuliskan. Peristiwa pembelajaran apa yang sudah kalian alami. Perasaan. Nah, kalau perasaan, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan belajar? Nah, ini yang perasaan. Jadi untuk refleksinya kita pakai model ini. Pembelajaran. Tuliskan atau jelaskan. Jelaskan materi pembelajaran yang kamu peroleh dari sesi belajar saat ini. Nah, ini diminta untuk menjelaskan. Kita akan B. Dan yang terakhir adalah bagaimana penerapan pembelajaran di masa depan agar ilmu yang kamu peroleh berdampak. Nah, ini adalah contoh refleksi dengan menggunakan 4P. Nah, nanti peserta didik kita, murid-murid kita akan mengisi di sini. Oke, kita berikan titik-titiknya untuk mereka isi. Kita paste.
Kita paste. Nah, ini sudah hampir selesai untuk modul bahan belajarnya. Terakhir, di bagian terakhir ini kurang A. Nah, karena ini sudah selesai, di bagian terakhir kita pilih cari elemen tamat atau the end gitu ya. Nah, ini sudah selesai. Kita berikan emot seperti ini. Sebelum di-share ke anak, kita coba review dulu dari awal. Yuk isi identitasmu. Anak-anak akan mengisi di sini. Yuk cari tahu. Nah, ini kita pakai emoji. Emoji itu cukup di keyboard tekan aja titik 2. Nanti dia akan muncul. Nah, wajah gembira, tersenyum lebar. Nah, misalkan kalau ada emoji seperti ini kan memanusiakan gitu ya. Ini ada videonya. Ini nanti mereka isi di sini untuk soal latihannya. Ini ada materinya. Terus ini ada video pemanasan global materinya. Kemudian ada kuisnya dan ada refleksi pembelajarannya. Nah, kalau sudah selesai, untuk share ke murid-murid kita, itu cara share-nya ada 2, Bapak Ibu. Yang pertama, klik bagikan, lalu pilih yang ini, yang seperti kemarin. Yang punya tautan, bisa apa? Kalau hanya 1 orang, ya silakan bisa edit. Kalau dia ada banyak, jangan bisa edit. Mereka hanya bisa lihat aja dulu. Nah, supaya nanti mereka bisa mengisi, nah ini contoh saya misalkan, ini saya pilih bisa lihat nih. Oke, terus saya paste di tab baru. Kita paste, oke, ulangi, ini salin tautan. Lalu saya paste di sini kanvanya. Nah, ini kanvanya sudah ada. Ini cara share ke siswa yang pertama. Nah, ini sudah ada nih. Karena ini hanya lihat. Berarti anak nggak akan bisa ngisi. Nah, ini kenapa saya bisa ngisi ya? Ini saya di akun-akun saya dulu juga gitu ya. Jadi anak nggak akan bisa ngisi. Nah, supaya mereka bisa ngisi, mereka bisa klik file, lalu buat salinan, jreng. Jadi, dia akan membuat salinan sendiri. Keluar dari punya guru. Nah, ini punya guru, kita keluar. Mereka akan punya salinan sendiri seperti ini. Setiap anak ketika sudah buat salinan, dia akan punya salinan sendiri seperti ini. Nah, tugas kita adalah sebagai murid ya, di sininya berikan nama. Nih, kalau sebagai murid, Kang Dero gitu ya. Nah, kalau nanti murid udah mengisi ini, misalkan ini namanya siapa gitu ya. Nah, kalau sudah selesai, nanti mereka bisa klik bagikan, lalu nanti linknya ini, nah linknya ini nanti bisa di-share ulang dengan akses bisa lihat ke guru. Salin tautan, kirim ke gurunya ke WA. Ya guru nanti bisa menilai hasilnya, gitu ya. Itu cara yang pertama. Yang ini tampilan murid ya, yang ini tampilan murid, yang ini tampilan saya. Cara yang kedua adalah dengan men-share tugas ini ke Google Classroom. Caranya gimana? Nah, Canva ini dia sudah bisa integrasi Google Classroom dan Canva. Caranya bagaimana? Nah, caranya kita klik bagikan, lalu kita pilih ini Bu, tugas. Nah, atau ini sebelahnya udah ada Google Classroom nih ya. Tapi saya pilih dulu tugas. Klik tugas, lalu pilih opsi nih. Mau dikirim kemana tugasnya? Di Canva atau di Google Classroom. Misalkan saya klik Google Classroom. Lalu pilih jenisnya. Jenisnya seperti apa? Hanya instruksi, kerjakan tugas bareng-bareng di sini, atau yang ini nih yang penting. Desain baru untuk masing-masing siswa. Jadi siswa itu nanti kalau ini sudah di-share ke Google Classroom, siswa akan memiliki salinan masing-masing. Seperti ketika ulangan dia akan mendapatkan kertas ulangan masing-masing. Jadi ini kita klik yang ini, lalu kita klik publikasikan, dan akan diarahkan ke Google Classroom guru. Gurunya tinggal pilih, ini Google Classroom-nya sudah sesuai belum akunnya. Nah, kalau belum akunnya, samakan dengan akun yang Canva-nya. Nah, ini misalkan
disamakan akunnya dengan akun Canva. Lalu kita pilih, nah mau disimpan ke kelas mana? Ini kelas saya kan banyak nih, ya. Jadi misalkan gurunya sudah punya Google Classroom. Nah, misalkan saya akan pilih dia ke salah satu aja ya, karena ini banyak. Nah ini nih kelas latihan. Jadi saya akan pilih buat tugas. Lalu kita klik buka. Nah kalau seperti ini, kita kasih aja tugas global warming. Lalu kita tentukan batas waktu penyusunannya kapan, terakhir kirim soalnya. Kemudian kalau ada topik silahkan. Nah kalau sudah, saya kesini dulu. Kalau sudah, ini tinggal klik tugaskan, jreng. Sehingga nanti siswa yang ada di Google Classroom ini akan menerima salinan sama. Dan itu bisa diisi. Jadi salinannya sama, isinya nanti yang beda. Nah ini contoh tampilan dari Google Classroom-nya. Ini nanti dia akan langsung masuk tuh. Tugas Canva tadi yang di Canva, itu sudah bisa anak baca di Google Classroom seperti ini. Ini yang disebut dengan integrasi dari Canva ke Google Classroom. Baik, Bapak Ibu, ini adalah materi kita yang pertama. Simple, sederhana, tapi mudah-mudahan bisa bermakna. Untuk sementara saya kembalikan dulu ke Pak Soleh untuk materi pertama. Silakan. Baik, Kang Diru. Pak Soleh sedang ada kegiatan berat. Betul. Kemudian beliau mengamanahkan supaya saya melanjutkan dari co-hostnya lah. Siap, Pak Kamto silakan. Oke, teman-teman semua, penjelasan dan pelatihan kita kali ini sangat bermanfaat sekali untuk guru-guru kita. Rasanya kalau ini zaman masa kita, kayaknya kita semangat banget nih membuat materi seperti ini. Nah, sebelum ke sana, saya ingin tanyain yang saya juga belum familiar dengan AI nih. AI ini kan sudah begitu dahsyatnya. Materi-materinya itu sudah semua masuk, Pak Kang Diru ya? Dari semua materi pelajaran. Untuk AI di Canva, Bapak? Iya, AI Canva ini. Kalau AI di Canva itu tidak terikat mata pelajaran. Jadi apapun yang kita inginkan, coba kita ketikkan aja. Nanti dia akan langsung mencarikan. Oh, langsung masuk gitu ya? Langsung masuk. Jadi pelajaran apapun diketik aja di situ. Kalau dia merespon berarti tersedia. Tapi selama ini belum ada yang tidak direspon sih. Selalu masuk. Karena basicnya juga dari Google. Ya. Baik, Bapak Ibu, bila ada yang ingin memperdalam tentang materi pembelajaran ini, karena kita bisa tahu bila guru-guru kita membuat, kita bisa memberikan arahan atau memberikan petunjuk atau ya sedikit sok tahu lah, kita tidak ketinggalan dari guru-guru kita yang juga ada canggih-canggih. Silakan, Bu Sri biasanya langsung. Iya. Luar biasa, terima kasih Pak Kamto. Jadi tadi saya juga buat, tapi karena kan Kang Diru cepet banget nih, kita nunak-nunuk sudah jadi. Jadi kita setelah kita buat Google Doc ini, terus langsung sudah muncul di Canva kita ternyata. Nah luar biasa, ini bisa untuk yang lain mungkin kalau kepala sekolah nanti dicarilah kita bisa kembangkan. Itu aja barangkali. Terima kasih Kang Diru. Ya, ini Bu Sri memang. Kita terasa kok sekarang, saya juga merasakan dulu saya bisa cepat mengikuti, sekarang ketinggalan terus kecepatan Kang Diru ini. Namun demikian ya nanti bisa kalau kita sudah ada latihan dan mencoba. Karena kan kalau kita tidak mencoba, kita tidak bisa. Silakan Bapak dan Ibu semua. Materi pertama kita ini sangat bagus dan kita bisa mendorong guru-guru kita untuk pakai Canva. Dan ini Kang Diru, untuk template-templatenya ini apa mesti hanya satu
atau satu bisa untuk semua gitu? Untuk yang Canva Docs ya Pak? Iya. Ya, Canva Docs ini selayaknya Microsoft Word, selayaknya Google Docs, tampilannya memang hanya satu seperti ini Pak. Jadi tidak ada variasi desain Docs A, Docs B, Docs C gitu. Variasinya hanya seperti ini. Nanti yang membedakan adalah konten dan desain di dalamnya. Oh, iya ya. Artinya bisa dipakai lah ya. Iya, Kalau Pak yang Kamto, sebelum ini mungkin saya akan ngajak kolaborasi ya ke dokumen ini ya, biar nanti bisa dengan siswa juga di ini diajak gitu ya. ya. Boleh ya silakan, Kang izin ya Heru. sebentar ya. Lanjut. Oke, siap, izin nih. Nih Bapak Ibu, kita klik seluruh layar. Saya akan bagikan dulu. Oke, saya akan mengundang kita semua untuk berkolaborasi di sini. Oke, prinsipnya sama. Prinsipnya sama. Nah, di sini akan saya tulis nih. Ini ceritanya materi yang atas sudah selesai ya. Ini kolaborasi materi kedua misalkan. Kolaborasi MKKS SMP misalkan. Nah, Bapak Ibu akan saya undang ke sini ya. Tapi sebelumnya saya akan buatkan tabel dulu di sini. Ya, saya akan buatkan tabel, dan tabelnya ini nanti mohon diisi dengan data. Nah, misalkan datanya ada nomor, kemudian nama, nah misalkan seperti ini aja lah. Nih. Nanti Bapak Ibu silahkan bergabung ke sini. Ini kita tulis di sini ya. Ada nomor, nama, terus sekolah, misalkan hobi, dan emoji hari ini. Oke, saya akan undang ke sini ya. Nanti Bapak Ibu silakan nanti tulis di sini. Akan bagaimana bisa bekerja sama atau berkolaborasi di Canva Docs. Ingat nanti di bagian ini ya kolaborasi. Yang atas ini jangan disentuh-sentuh lah. Saya akan klik bagikan, lalu saya akan klik yang punya tautan dan bisa edit. Salin tautan. Siap. Saya akan share ke chat kita Bapak Ibu. Silahkan diklik ya. Mau di handphone, mau di laptop. Nah, coba kita cek nih. Linknya sudah di-share di chat. Oke, yang baru bergabung silakan langsung tulis identitasnya di Docs kolaborasi. Oke, mulai dari nomor 1 dan seterusnya ya. Silakan. Apakah sudah bisa Bapak Ibu menulis? Share linknya di mana, Kang? Kok nggak ada di saya ya? Di chat Ibu? Di chat tadi? Oh, di chat ya. Oh, oke. Di chat Meet. Ya. Silakan. Nah, Ibu Sumiati. Pertama. Silakan. Oke. Nah, ini adalah contoh kerja kolaborasi di Canva Docs. Nah, Bu Sri bocor lagi nih suaranya. Ya, oke, terima kasih. Nah, jadi saya punya database. Selalu bisa untuk berkolaborasi. Nah, kalau saya mau, bisa nggak ya? Kalau di sini saya nambahin foto nih sebentar. Emoji silakan Bapak Ibu. Nah, ini saya tambahin tabel nih ya. 1 kolom. Tambahkan kolom. Nah, tuh Bu Sumi udah itu emojinya bagus. Jadi saya akan mana ya? Ulangi. Di sini kita klik kanan. Oh, ini. Tambahkan 1 kolom. Nah, apakah bisa nambahin foto ya di sini ya? Foto Bapak Ibu nih. Jadi di sebelah emoji itu saya ulangi tuh, saya tambahin fotonya. Wah, ini jadi berkebun. Nah, tambahin foto coba Bu Sumiati. Nah, bisa ternyata tuh ya.
Bu Sumiati. Di posisi ini bisa di remove background, Bu. Backgroundnya di remove. Nah, sudah bagus nih. Bu Sumi SMP 30 berkebun, emojinya ini apa ya? Penuh cinta. Kemudian fotonya ada. Yang lain Bapak Ibu silakan. Kita kerja kolaborasi di sini. Baca buku, Pak Bahtiar. Oh, sedang diganti jadi traveling. Bu Titi, Pak Sukamto, emojinya gedein emojinya. Emojinya ukurannya besarin ya. Bisa nggak ukuran emojinya dibesarkan? Nah, bisa ya. Ini ada fontnya nih. Silakan yang masih kecil ukurannya, yang belum masukkan foto juga sama. Yang kurang ininya barisnya Bapak Ibu, ini di sini klik kanan aja. Atau kalau nggak bisa, nah ini klik kanan, tambahkan 1 baris. Nah itu bisa. Oke, kita tunggu ya. Ini hasil kolaborasi di Docs membuat identitas ya biodata. Nah, kita tunggu. Nah, Pak Bahtiar sudah ada nih fotonya, sudah remove background. Bu Sumi juga ini bisa tuh. Bahkan saya bisa lihat fotonya seperti apa. Ini ada di sini. Ini juga saya bisa lihat juga. Nanti dia akan tampil. Oh, baris kedua masih kosong. Mantap. Ayo yang belum fotonya, ayo yang belum. Yang belum fotonya. Nah, Bu Sumi malah lari ke atas ini fotonya. Saya di HP kagak muncul itunya. Apanya, Bu? Kagak muncul linknya. Oh, link undangannya. Di-share lagi, Kang, linknya. Di-share ke chat ya, Bu ya? Ya, ke chat. Ke chat ya. Saya ulangi, Bu. Siap. Mana tadi linknya? Wah, malah ke sini. Kita klik kanan, salin. Kita pindahkan. Nah, coba Bu Sri udah di-share lagi. Oke. Oke, nah kita cek lagi. Hasil kolaborasinya. Kolaborasinya. Paham Bali sudah ada. Oke. Bu Supriyanti, nah sudah bagus. Pak Arma, Pak Mukti, nah Ibu Hajah Tarsina, Ibu Dwi. Nah, kita sedang berkolaborasi. Nah, misalkan ada proyek apa gitu ya dengan anak, membuat cerita atau teks deskripsi gitu ya, atau apa gitu. Nah, di sini nanti mereka akan mengarangnya di sini. Gitu ya. Itu bisa. Oke, saya tunggu lengkap nih. Bu Dwi sudah nih. Bu Dwi sudah. Kenapa saya nggak bisa nulis ya? Kenapa Ibu? Nggak tahu itu nggak bisa. Di handphone bukan Ibu? Di laptop. Oh, coba saya cek lagi ini. Apakah ini aksesnya? Aksesnya masih sama kok Bu, bisa edit ini. Saya ulangi lagi. Saya share lagi.
Share lagi. Mana? Kita cek lagi. Nah, ini masih bisa edit sama. Kita nggak bisa ya, Bu? Iya. Coba di refresh, Bu, Canva-nya. Nggak bisa. Tetap ya, Bu. Kenapa ya? Di sini view only. View only. View only. Sebentar. Yes, lagi. Saya refresh dulu Canva saya yang ini. Saya refresh dulu. Gimana, Bu? Sudah bisa belum? Masih belum. Masih ya? Kenapa ya? Ibu akunnya akun belajar kan ya? Sama? Iya. Salin. Saya ulangi lagi. Salin. Kalau link nggak ada yang berubah sih. Kalau link view only, kenapa ya? Iya, saya screenshot nih. Ya, Bu. Nah, beberapa ini sudah masuk. Oke. Yang belum sedang dicari ya problemnya ya. Oke. Iya betul view only, Bu. Udah di refresh tetap sama ya, Bu? Biarin dah, Kang. Ntar gampang. Ya, siap lah ya. Yang penting sudah paham. Siap. Baik. Nah, ini adalah salah satu contoh kita bisa berkolaborasi di Canva Docs. Kalau ini kan ruangnya itu terbatas oleh ini ya, oleh tabel gitu kan. Ruangnya itu cuma menuliskan ini. Nanti bisa anak-anak kita diajak untuk lebih luas gitu ya. Setiap satu kelompok itu satu Canva Docs. Misalkan mereka mengarang cerita deskriptif, cerita naratif, cerita pengalaman, apapun ini nanti di sini. Untuk teman-teman bahasa Indonesia, Bapak Ibu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris misalkan ya mata pelajarannya. Itu nanti akan sangat bisa. Oke. Baik, saya kira untuk bab tentang Canva Docs ini nanti silakan Bapak Ibu bisa optimalkan lagi nanti menggali fitur-fitur keren yang ada di sini. Ini bisa dijadikan LKPD, bisa dijadikan modul, bisa dijadikan untuk menyusun RPP gitu ya, atau untuk menyusun program semester, tahunan dan sebagainya. Dan salah satu kekuatannya adalah di sini adanya AI-nya itu yang luar biasa yang membuat kita akan lebih optimal untuk bekerja. Oke. Saya kembalikan dulu Pak Kamto, silakan. Apakah mau langsung atau ada yang bertanya dulu? Silakan. Baik, Kang Deru, teman-teman semua, bila mungkin ada yang perlu kita dalami, dipersilahkan untuk
bertanya? Atau sudah? Kita lanjut ke materi yang kedua tentang website pribadi ya? Ya, website personal pribadi. Ada teman-teman? Sepertinya tidak ada, Kang Diro. Tidak ada ya? Tapi kita yakin bahwa teman-teman kita bisa nanti dan pasti bisa. Pasti bisa, siap. Kita lanjutkan Kang Diri untuk website personal, dan ini juga hal yang sangat penting, urgent sebagai kemampuan kepala sekolah dalam mengelola web sesuai dengan era zamannya. Kang Diru, dipersilakan. Siap, terima kasih Pak Kamto. Lanjut Bapak Ibu, kita back to Canva lagi. Nah, bagian ini sudah selesai ya. Saya akan kembali ke beranda. Nah, saya kembali lagi ke beranda. Ini materi terakhir kita, website personal, website atau situs web. Nah, itu sama aja. Nah, kenapa saya sebut situs web? Karena Canva saya berbahasa Indonesia. Di sini munculnya situs web nih, Pak. Nih ada situs web, bisa klik ini atau bisa mencari di bagian sini. Jadi kata kuncinya untuk hari ini yang kedua adalah situs web. Nah yang ini nih, kita klik situs web. Nah ada situs web pendidikan, ya situs web yang lainnya ini bisa. Misalkan atau mau langsung ke bawah juga boleh ini ya. Nah ini di bawah sudah banyak nih. Oke, biar hasilnya full, saya mendingan tulis aja di sinilah. Nah, jadi seperti biasa saya cari di pencarian situs web. Karena ini website personal, mungkin nanti kita akan bercerita tentang diri kita di website ini. Misalkan kita cari nih, yang ini bagus. Kita cari dulu, yang ini, tapi ini cuma satu halaman. Kalau ada yang 5 atau di atas 5 sampai 7 halaman lah. Nah ini seperti ini dia. Ada 6 halaman gitu ya. Atau yang ini 1. Kita bisa cari lagi. Ini butuh inspirasi ya. Mencari yang sesuai gitu. Nah, yang ini 1. Ya udah, misalkan saya pakai yang ini aja nih. Yang judul proyek kelompok. Kita pilih yang ini. Situs web pendidikan coklat muda hijau. Nah, misalkan yang ini. Kalau memang masih mau berubah, bisa. Di bawah masih ada nih. Tapi saya pakai yang ini aja. Kita klik. Sesuaikan template. Pertama, nama websitenya kita ubah dulu. Karena ini, nah ini di bagian atas ya Bapak Ibu. Ini kita klik dulu nih. Nama websitenya, misalkan website saya namanya Sahabat Berbagi Kebaikan. Nah, ini misalkan websitenya Kang Dero, Sahabat Berbagi Kebaikan. Oke. Kebetulan ini ada 5 halaman. 5, 6. Oh, ada 6 ya. Entah nanti saya butuhnya berapa ya. Oke. Yang pertama, ini halaman 1 ini home. Halaman kedua ini adalah setelah home itu adalah profile. Kemudian halaman ini adalah kiprah atau pengalaman. Kiprah itu berarti pengalaman kerja. Halaman 4 ini karya. Karya gitu ya. Nah, Pak Ibu ini berikan judul dulu di bawahnya. Halaman ke-1-nya home. Halaman keduanya profile. Halaman ketiganya kiprah. Halaman keempatnya karya. Halaman kelimanya kayaknya nggak ada deh. Halaman kelima, nah halaman ke-6 ini. Halaman ke-5 ini saya delete aja ya. Saya cuma butuh 5. Nah halaman ke-5 ini saya ganti dengan call me gitu ya. Atau hubungi saya. Jadi di sini nanti ada akun medsos kita, ada WA dan sebagainya. Oke, kita mulai dari halaman 1. Di sini tiba-tiba sudah ada gambar nih. Gambar ini kalau saya hapus, oh dia nggak ada bingkainya ya. Ya udah, gambarnya Kang Dero hapus ya. Ini gambarnya hapus. Lalu saya masukkan gambar saya. Karena ini situs personal, jadi saya akan masukkan gambar saya. Nah, jadi nanti dia akan
Kita berikan judul di sini Kang Dero gitu ya. Nah, kita berikan judul Kang Dero. Terus di bagian atasnya kita tulis welcome. Nah, ini maksudnya welcome di situs saya atau di website saya. Nah, oke. Terus kita berikan teks subjudul ya Bapak Ibu, kita berikan subjudul. Gimana ini terlalu cepat tidak Ibu, Bapak? Iya. Siap. Cukup Siap, lah, Pak. emang kemampuannya segitu Pak kita. Siap Pak. Nanti ada rekamannya insya Allah kan. Iya, Kita iya. share. Aman insya Allah. Oke. Nah. Ini nanti websitenya kita seperti ini. Khawatir Pak Sonin kalau terlalu cepat. Haji Sonin ini rada-rada ini. Nah, sepuh biasa. Oh siap Pak. Pak Atas siap. Sepuh mas saya. Sri siap. Oke. Ini nanti membranding kita gitu ya, membranding kita sebagai personal. Ini fotonya saya hapus lagi seperti biasa ya. Fotonya kita hapus lagi supaya lebih bagus. Kemudian di bagian bawah kita pilih bayangan lagi seperti kemarin ya, outline atau kerangka. Nah, ini kerangkanya warnanya bisa kita sesuaikan. Oke. Halaman 1 sudah selesaikah? Belum. Belum, karena harus ada button-buttonnya, harus ada tombol-tombol websitenya. Oke, ini adalah sekarang kita akan berikan buttonnya seperti kemarin Pak, ada button. Kita masuk ke elemen. Nah, di elemen ini cari seperti kemarin button atau tombol. Kita klik ya. Mau yang mana tombolnya? Misalkan saya mau yang biru. Nah, yang ini yang biru. Dan ini bisa kita tempel di atas. Nanti si tombol-tombol websitenya itu ada di atas gitu, Pak. Mau seukuran gimana? 1, 2. Saya butuhnya 5 ya. Oke, katakanlah seperti ini nih. Katakan seperti ini. Karena saya butuhnya 5. Oke. Terus kita isi dulu dengan teks. Nah, tombol pertama adalah home. Seperti ini. Jadi, tombol pertama adalah tombol home. Kita cari fontnya. Kita cari fontnya, lalu kita kecilkan lagi. Mungkin warnanya bisa kita ubah nih warnanya ya, jadi putih. Lalu kita masukkan ke sini. Oke, ini adalah sama seperti kemarin tugas belajar mandiri yang hyperlink, sama seperti ini. Nah, ini adalah button pertama home. Terus ini kita blok. Oh, ini ada ini ya, kita kunci dulu. Nah, ini kita blok, lalu duplikat Bapak Ibu. Ini kita duplikat nih. Nah, ini kita duplikat. Setelah home tadi apa? Profil. Nah. Tapi kalau profil ini ternyata kepanjangan. Sehingga saya kurangi. Jadi 34. Fontnya. Nah, ini. Terus kita blok lagi. Kita duplikat lagi. Nah, yang ketiga adalah kiprah. Atau pengalaman kerja. Lalu kita blok lagi. Kita duplikat lagi.
Nah, yang ini adalah karya. Karya. Wah, saya butuh satu lagi. Tapi sudah nggak cukup. Ini kita blok dulu semuanya. Lalu kita geser Pak ke sini. Nah, kita geser ke sini. Oke. Lalu kita tambahkan satu button lagi dengan cara blok yang karya. Lalu duplikat. Nah, jadi ini call me. Nah, ini narah hubungnya nanti di sini. Jadi ada WA-nya, macam-macamnya. Apakah ini sudah lurus? Nah, ini nanti kita bisa cek nih. Oke. Sepertinya bawahnya belum lurus. Kalau sudah, ini semua kita blok Bapak Ibu dari luar nih, kita blok. Lalu kita bisa kecilkan. Nah, ini paling kecil seperti ini maksimalnya. Nah, sehingga saya punya tombol-tombol button seperti ini. Yang kalau ini diklik, lari ke halaman 2, 3, 4, dan 5. Coba kita tinjau dulu. Nah, ini tampilannya. Masih belum muncul. Nah, ini nanti tampilannya seperti ini. Sudah terlihat. Halaman 1 sudah selesai. Tapi saya akan isi link dulu ya Bapak Ibu. Ini semuanya kita isi link dulu. Yang home kita klik kanan, tautan. Kalau home ya ke halaman 1 ya. Nggak apa-apa lah. Kita ke halaman 1. Buttonnya juga yang di belakang sama. Kita berikan link ke halaman 1. Oke. Yang profil ini ke halaman 2. Yang kiprah ini ke halaman 3. Yang karya ini ke halaman 4. Yang call me ini ke halaman 5. Oke. Semua sudah ada linknya. Ini underline-nya. Seperti biasa, garis bawahnya kita hilangkan ya. Karena nggak bagus dalam desain. Oke. Semua itu sekarang sudah ada linknya. Nah, sekarang kita akan blok, Pak. Ini, Pak, kita blok. Kita blok seperti ini. Lalu kita copy atau salin. Lalu kita paste di setiap halaman. Termasuk halaman 2. Nah, ini termasuk halaman 2. Halaman 3. Kita paste juga di sini, Pak. Nah, ini halaman 3. Halaman 4. Kita paste juga. Dan halaman 5. Kita paste juga. Oke. Sekarang gini. Kita akan ambil ini. Di elemen, kita akan ambil shadow. Shadow itu, nah, ada terkesan ininya gitu ya. Nah, ada hitamnya seperti ini, namanya shadow. Shadow ini, pada saat saya sedang aktif di halaman 1, ini kita tempel ke halaman 1, ke sini. Nah, jadi sedang aktifnya halaman 1. Ini kita copy. Saat saya di halaman 2, ini kita kopinya ke sini, ke halaman 2, ke profil. Tapi jangan di depan ya. Ini posisinya saya mundurkan ke paling belakang. Oke, mungkin saya ulangi. Nah, ini jadi ada tanda agak gelap gitu ya. Ini yang halaman 1, saya ulangi. Nah, ada shadow di sini. Posisinya ke paling belakang. Jadi agak sedikit gelap. Berarti dia yang aktif adalah di situ, di halaman ke-1. Kalau yang ini di halaman kedua. Kalau yang ini di kiprah. Nah, ini geser ke sini. Lalu posisinya kita ke paling belakang. Kalau yang ini
berarti di karya. Kita geser ke karya. Posisinya paling belakang. Nah, yang ini kita geser ke call me. Posisinya juga paling belakang. Oke, sekarang kita tes. Baru slide 1 ya yang diisi, yang 2, 3, 4 belum. Nah, ini kita preview saja. Seperti ini kita preview dulu. Ini tampilan websitenya. Kenapa yang ini hitam? Karena sedang aktif di 1. Saya klik profile. Nah, yang hitam di 2. Saya klik kiprah, yang hitam di sini. Saya klik karya, yang hitam di sini. Saya klik call me, yang hitam di sini. Memang ini tidak terlalu terlihat ya, yang ini nih. Kalau memang warna backgroundnya mau kita ubah, ini sangat boleh. Nah, misalkan kita ubah ke warna yang agak, nah, coklat misalkan. Yang ini juga sama. Oh, yang ini mah jangan. Yang ini, yang call me ya. Ini juga kita bisa ubah jadi warna yang lain. Sesuaikan saja. Misalkan yang ini. Nah, gitu. Sekarang slide-nya tinggal kita isi. Slide halaman 2 ini diisi dengan profilnya Bapak Ibu nih di sini. Apa yang mau ditambahkan? Misalkan profil ya. Nah, di sini adalah profilnya. Ini fotonya mau diganti, misalkan kita klik. Oh ya. Fotonya misalkan saya lebih ke IT misalkan ya. Mau cari programmer. Nah, misalkan saya pakai foto yang ini misalkan. Bukan programmer ya, ini tetap guru juga. Nah, ininya kita tulis di sininya profile. Nah, silakan diisi di sini profilnya. Jadi misalkan perkenalkan saya seperti kemarin lah. Diisi nanti profilnya di sini. Kalau profil nggak bisa pakai AI ya. Oke, lahir di mana gitu ya. Adalah misalkan guru di mana gitu. Atau trainer misalkan. Diisi profilnya. Oke, cukuplah. Misalkan ini silakan. Nah, kalau Bapak Ibu punya website, nah nanti bisa di sini. Atau mungkin saya akan tambahkan di bagian bawah ini. Nah, di sini saya akan tuliskan cek saya selengkapnya. Nah, kita akan berikan barcode di sini. Jadi kalau misalkan mau ingin tahu saya selengkapnya, saya akan masukkan barcode. Barcode itu misalkan linknya terserah, linknya dari mana. Misalkan dari Instagram atau apa, berarti cari dulu Instagramnya. Nah, pura-puranya ini, nah saya masuk ke ini ya, QR kode. Nah, kode QR. Katakanlah ini saya punya link profil saya di Instagram atau di mana gitu. Ini saya akan buat kode seperti kemarin. Nah, kalau mereka ingin tahu saya lebih jauh, mereka bisa menembak ini, link ini. Nah, ini adalah profile Kang Dero misalkan ya. Nah, di bagian bawah kalau mau nambahin teks juga boleh nih, tambahin teks lagi. Template teks, misalkan saya tambahkan template teks seperti ini, enroll now. Lalu di sini saya isi dengan enroll-nya diisi dengan teacher, saya guru. Kemudian yang bawah
trainer. Saya trainer. Nah, ini bisa kita supaya lebih Yahoo. Nah, ini kita dan kita preview. Inilah profil kita. Nanti silakan itu bisa dioptimalkan lagi. Lanjut. Halaman ini belum. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bapak Ibu, atau dikonfirmasi? Lanjut ya. Bagian ini kiprah. Kiprah itu adalah pengalaman kerja. Pengalaman kerja misalkan. Nah, misalkan saya jelaskan di sini, misalkan guru fisika. Yang ini misalkan duta teknologi. Yang ini misalkan guru duta Canva, gitu ya. Nah, guru fisika nanti kita jelaskan. Misalkan mengajar fisika di SMAN 1 Taman Sari Bogor sejak 2012 hingga saat ini misalkan. Duta teknologi. Apa itu duta teknologi? Nah, Duta Teknologi Jawa Barat tahun 2019 untuk membantu transformasi pendidikan di Indonesia, khususnya Jawa Barat misalkan. Oke. Transformasi pendidikan di Indonesia. Oke. Guru Duta Canva. Nah, ini. Duta Canva berbagi dan menginspirasi desain bahan belajar yang asik, aktif, dan kreatif untuk murid. Nah, kalau ada link, misalkan link profil di Canva atau apapun, nah itu nanti silakan dimasukkan. Oke. Nah, ini adalah pengalaman bekerja atau kiprah atau karir gitu ya. Pengalaman kerja atau di sini kiprah ya. Nomor 4, halaman 4. Nah, halaman 4 ini adalah karya. Karyanya apa saja? Nah, ini misalkan karya pembelajaran. 1. Nah, yang pertama ini adalah yang kemarin misalkan multimedia pembelajaran interaktif. Ini nggak perlu ada penjelasannya. Saya delete aja sehingga di sini langsung multimedia pembelajaran interaktif. Terus yang ini apa misalkan karyanya adalah video edukasi atau jangan video edukasi, video belajar fisika dan IPAS misalkan. Ini kita geser ke sini. Yang ini misalkan penelitian tindakan kelas dalam efisiensi pembelajaran. Jadi ada risetnya di sini boleh. Kita masukkan di sini 20 fontnya. Oke, yang di sini misalkan ini adalah multimedia, ini. Nah, yang ini adalah karya pembelajarannya adalah video tutorial media pembelajaran. Video tutorial. Video tutorial media pembelajaran. Nah, tinggal gambar-gambarnya saja. Kita ganti gambarnya. Hapus gambar. Saya pilih dulu
Ini gambar. Kalau ada link mau disematkan ke YouTube, kemanapun itu boleh. Jadi saya pilih multimedia, gambarnya ini saya masukkan. Terus video belajar. Video belajar. Di elemen kita cari lagi. Nah, ini kita masukkan. Oke. Riset atau penelitian. Riset. Kita cari nih untuk penelitian. Ketempel. Dan yang terakhir adalah tutorial media. Nah, kita pilih yang ini. Misal. Oke, kalau nanti di dalam ini mau link ke Canva kita, mau link ke YouTube, mau link kemanapun, prinsipnya sama untuk memasukkan link. Saya satu lagi nih. Nah, ini call me-nya kemana? Oke, ini kita berikan keterangan di sini. Kemana harus menghubungi nantinya? Oke. Satu, tentu nanti ke WhatsApp. Ini kita ambil. Atau jangan WhatsApp lah. Maps dulu, Maps. Jadi kita simpan di sini. Nah, ini ingin tahu lebih lanjut tentang Kang Dero, nanti ke sini. Ini ada Maps atau ada WhatsApp. Nah, ini ada WhatsApp-nya. Simpan di sini. Kemudian ada email. Ada emailnya. Simpan di sini. Oke. Ada medsosnya. Instagramnya. Ada TikToknya. TikToknya. Satu lagi YouTube-nya biar sama 6. Facebook-nya. Nah, ini kita isi link ya. Oke. Pertama, Maps. Kita isi dengan nama sekolah. Ini sekolahnya. Simpan di sini. Lalu fontnya kita ganti. Mau yang ini fontnya nggak bagus ya. Nah, ini kita ganti yang ini. Nanti ini diisi link. 1. Terus nomor WhatsApp-nya sekarang. Ini kita duplikat. Ini kita duplikat aja semuanya dulu ya. Oke. Simpan sini. Kita duplikat dulu. Nah, yuk. Kita masukkan nomornya. Ini nomor fiktif. Emailnya misalkan Deniro misalkan. Ini juga email fiktif. Atau pakai akun belajar silahkan. Instagramnya. TikToknya.
YouTube-nya, Facebook-nya, sama dengan Instagram. Oke, nanti ini silakan tinggal diisi link. Berarti kalau ingin SMA Taman Sari, saya tinggal cari saja di sini maps-nya. Nah, ini sekaligus memperkenalkan sekolah saya. Nah, ini SMA Taman Sari di kaki Gunung Salak. Kita cari maps-nya. Kita cari maps-nya. Lalu kita klik bagikan. Dan kita klik salin link. Lalu kembali ke sini. Nah, kita paste di sini ya. Klik tautan. Masukkan maps-nya. Klik selesai. Oke. Jadi itu ada linknya. Kalau nanti dia klik, itu nanti akan menuju ke lokasi. WA juga sama, yang lain juga sama, Instagram semuanya sama. Ini semuanya silahkan menggunakan link. Jadi website personal saya sangat sederhana dan sudah selesai. Sekarang saya sebelum, nah kalau website itu bedanya di sini ya Bapak Ibu. Publikasikan situs web. Nah ada ini bedanya. Ini saya mau perhatiin jauh dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini adalah tampilan di laptop. Ini tampilan di handphone. Nah, jadi ini sudah mendukung Bapak Ibu. Jadi kalau nanti di-share di handphone, tampilannya kayak gini kalau di handphone. Klik home. Nah, dia nanti akan gitu ya. Ini kenapa home nggak bergerak ya di sini? Ini kita ke profile gitu kan. Dan selanjutnya. Ini tampilan di laptop, ini tampilan di handphone. Jadi dia akan menyesuaikan. Kiprah, profil, home, gitu ya, profil, tuh, kiprah, oke. Nah, jika setelah di preview ternyata sudah oke, Bapak Ibu ini kalau di web itu kita harus publikasikan. Klik publikasikan situs web. Di sini ada keterangan tanpa navigasi atau dengan navigasi. Kita pilih yang dengan navigasi. Di tab, di handphone, dan di laptop, itu tampilannya beda-beda, akan menyesuaikan. Domainnya gratis aja ke Canva, ya, tidak perlu beli. Kita klik lanjutkan. Nah, website saya nanti namanya ini, Sahabat Berbagi Kebaikan. Websitenya itu sesuai dengan judul yang ada di atas. Mau ada deskripsinya silahkan. Kalau sudah yakin, ini bisa diedit juga namanya nih. Silahkan. Kalau sudah yakin, ini kita tinggal klik publikasikan, jreng. Saya sedang mempublikasikan website saya. Dan itu nanti akan terekam, ada analitiknya gitu ya. Berapa orang yang sudah melihat, berapa orang yang belum, yang sudah terutama, itu nanti ini. Ini tampilannya. Lihat situs web. Nah ini linknya udah ada nih Bapak Ibu, linknya nih. Kita klik salin. Nah, lihat situs web. Seperti inilah tampilan website saya. sahabatkangdero.mycanva.site. Nah ini nama websitenya. Ini kalau saya klik profile, kiprah, karya, call me. Nah ini diklik masuk ke Taman Sari. Diklik. Cuma ini tadi saya belum sempat ya. Kita klik lagi ke home. Jadi website saya sudah selesai. Nah, saya mohon izin ini saya paste di chat. Nah, itu di chat meet kita. Website kita sudah selesai. Nah, ini tampilannya. Dan nanti kalau sudah dipublikasikan seperti itu, berapa banyak orang yang lihat, kita bisa melihat statistiknya di sini nih. Kita klik statistiknya. Nah ini, dilihat real time-nya, negara mana yang melihat, perangkatnya, apa dari handphone, laptop, atau tablet.
lalu lintasnya seperti apa, interaksinya bagaimana. Nah, 100% satu kali klik dalam waktu 7 hari sepanjang waktu. Ini nanti statistik orang yang mengunjungi website kita itu akan terlihat dari menu ini, statistik. Nah, Bapak Ibu, dengan demikian tugas kedua pun sudah selesai. Alhamdulillah hari ini tidak perlu sampai 2:30 karena nanti Kang Dero juga akan melalui Pak Kamto memberikan kesempatan ke Pak Ketua untuk memberikan refleksi dan RTL atas pertemuan selama 6 hari ini. Untuk sementara saya kembalikan ke Pak Kamto, dipersilakan. Baik, Kang Dero. Sebelumnya kita beri hapus dulu, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Hebat sekali. Ya, siap. Dalam waktu 30 menit kita bisa membuat website. Padahal ini kalau kita belajar kuliah perlu 1 semester. Hebat Kang Dero. Terima kasih Bapak. Inti, kemudian langkah-langkah kita sudah bisa menangkap lah. Walaupun tadi saya ngikuti tetap ketinggalan. Bahkan itu Pak Ketua sampai wah kusuk banget melihatnya. Ya. Tidak mau ketinggalan. Ini sudah banyak teman-teman semua yang ingin berbagi, sharing, dan pendalaman. Kita langsung saja, silakan Bapak dan Ibu, bila ada hal yang ingin kita perdalam lagi. Saya, ya, Pak Jajang. Pak Jajang, silakan Pak Jajang. Maaf nih, mengawali ya. Mengapa? Terima kasih Pak Kamto sebagai moderator, terima kasih Kang Dero. Menarik sekali tadi, pertanyaannya sederhana aja. Ketika sudah dipublish, kita mau mengedit masih bisa atau harus kembali ke desain awal? Itu satu. Kedua, kalau mau menambah, katakanlah di situ kan ada karya ya, maunya ada tambahan karya, kita mau masukin lagi. Apakah harus kembali ke Canva atau bisa langsung di web yang sudah dipublish tadi? Terima kasih sementara itu. Siap. Izin lanjut Pak Kamto menjawab dari Pak Jajang. Itu sepertinya langsung saja karena itu hampir sama dengan pertanyaan saya. Terima kasih Pak Jajang sudah menyampaikan pertanyaan yang sama. Karena ketika ngedit dan seterusnya, ketika memasukkan, kalau di Chrome biasa kan langsung. Nah ini kalau di Canva ini yang belum tahu. Silakan Kang Dero. Siap. Terima kasih Pak Jajang atas pertanyaannya. Nah ini saya sedang berbagi layar. Nah, ya. Oke. Pak Jajang, ini adalah tampilan website yang sudah dipublish. Ya, nanti entah ke murid kemana gitu ya. Tampilannya adalah seperti ini. Ini sudah dipublish. Iya. Dan sifat dari website ini adalah dinamis Pak Jajang. Jadi kalau sudah dipublish seperti ini, Bapak tidak apa-apa, bisa tetap mengedit. Nah ini tampilan Canva-nya, di sini ada edit design nih Pak nih. Jadi misalkan atau suatu hari nanti ketika sudah lama ingin diedit lagi, nggak apa-apa, tinggal masuk aja ke desain kita. Ya, tinggal masuk ke desain kita. Misalkan setelah beberapa hari, makanya karya-karya kita di Canva itu sebaiknya di folder Bapak Ibu. Sebaiknya dipolderkan. Cara buat foldernya adalah, nah, di sini banyak nih. Tuh, karya-karya yang masih berterbangan yang tidak dirapikan gitu ya. Nah, itu nanti bisa kita buatkan folder seperti Kang Dero gitu kan. Ini sudah ada folder kelas 11, folder kelas 12 gitu kan. Itu nanti bisa dibuatkan folder. Nah, oke. Itu nanti silakan masuk aja langsung ke Canva-nya, jreng. Nanti masuk ke Canva-nya, lakukan editing di Canva-nya. Nah, misalkan yang ini nih. Ini kebetulan karena belum ditutup ada edit design. Ini kita klik aja. Meskipun nanti sudah ditutup, kembali lagi ke Canva, nanti akan ada keterangan edit design. Bapak silahkan seperti tadi misalkan karya, ada karya yang baru. Bahkan ternyata karyanya itu lebih dari 1 halaman. Nggak apa-apa Pak. Sama seperti kemarin modelnya yang itu, yang tugas mandiri, yang hyperlink, yang multimedia. Berarti nanti di sini kita tinggal tambahkan halaman aja lagi di sini. Ya, itu silahkan. Ketika nanti Bapak mengedit website yang ini di Canva, ketika ini diedit-edit, pada saat dipublish ulang dengan cara di-refresh, itu nanti akan muncul hasil dari halaman yang baru saja kita edit tadi. Begitu Pak, jadi sangat dinamis, dipublish, itu silahkan, kapan saja bisa tetap optimal untuk dilakukan editing. Begitu Bapak.
Oke, mantap ini. Tapi berarti prinsipnya adalah kita mengedit, menambah itu di Canva ya, Kang Dero ya? Betul Pak. Oke. Harus di Canva-nya. Oke. Terima kasih, sementara cukup. Siap, mangga Bapak. Terima kasih Kang Jajang. Jadi saya juga udah tahu bahwasanya harus ke Canva ya. Kalau tadi kita main di Chrome kan Chrome di situ terus. Jadi ini kembali ke Canva. Bapak Ibu yang lainnya silakan. Saya dong. Oke Bu Sri. Ya gini, untuk membuat tautan tadi Kang, saya kan udah digabung baru bikin tautan, nggak bisa ya? Harus bikin tautan dulu baru dikelompokkan. Oh, oke. Untuk tautan ya Ibu? Iya, lupa saya itu. Dulu pernah diajar. Siap Bu, boleh saya contohkan ya, izin. Nah, seperti ini Bu Sri, seperti ini. Contoh misalkan saya akan memberikan tautan di sini Bu. Atau jangan yang inilah, yang enak mah yang ini nih, home gitu ya. Ada tulisan home-nya di sini, ada tulisan home-nya. Nah, ini ada tulisan home-nya. Kemudian ada button di belakangnya. Nah, untuk memberikan tautan itu, kalau di blok seperti ini digabungkan, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau digabungkan seperti ini, tautan itu akan tetap nempel pada satu. Entah pada home-nya atau pada button-nya. Kalau dikelompokkan seperti ini. Contoh, kalau Ibu mengklik home, nanti dia akan nempel di home-nya. Kalau Ibu mengklik button, dia akan nempel di button-nya. Kalau dikelompokkan seperti itu. Jadi saran saya, kalau mau menautkan dengan dua elemen seperti ini, lakukan 2 kali Bu. 1 di home, 1 di button. Jadi 2 kali. 1 button ini yang ada home-nya, ini dua kali tautan yang sama. Home-nya ini kita berikan tautan home. Buttonnya ini juga kita berikan tautan. Profil buttonnya juga sama, kiprah buttonnya juga sama. Seperti itu Bu Sri. Jadi nggak perlu dikelompokkan, tapi berikan tautan satu-satu. Meskipun lama, tapi itu peluang untuk semuanya kena tautan itu akan lebih bagus. Jadi bisa nanti. Ya pantas ini di saya kok nggak bisa yang satu, berarti tadi sekali doang. Iya betul. Yang belakangnya belum mungkin. Ya. Oke, terima kasih Bu Sri. Wah, Bu Sri ini benar-benar super jadi teladan bagi kami nih. Mantap. Hari tapi bukan main deh. Nanti kita kolaborasi Bu Sri kalau pensiun. Siap. Nanti jadi narasumber di SMP 38 Bu Sri. Sepertinya mantap. Kang Dero ada. Terima kasih. Dari Kang Dero mah mahalan, Bu Sri aja yang agak murah. Masya Allah. Bapak dan Ibu semua, karena waktu kita sudah hampir jam 2:30, kita perlu refleksi dan RTL-nya. Betul. Kita cukupkan dulu untuk materi website personal ini, dan kita harus yakin naik kuda tanpa pelana. Walaupun pelana, jangan sampai salah sasarannya. Mantap. Kita akan bisa kalau tak terbiasa. Apalagi kalau tak mencoba, tak tahu apa-apa. Iya. Cakep. Mantap. Oke, Kang Dero ya, sekali lagi terima kasih. Coba kita akan dengarkan Ketua MKKS kita berkaitan dengan 5 hari kita menggali ilmu dan mencari tahu dari Kang Dero yang super ini. Silakan, Pak Mukti. Ya, terima kasih Pak Kamto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dero sebagai narasumber yang saya hormati, rekan-rekan kepala sekolah yang saya banggakan. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah menyelesaikan ya kegiatan pelatihan kita yang 6 pertemuan Pak Kamto, bukan 5 ya. 6 ya. Secara daring, kemudian 1 luring yang kita laksanakan di hari Jumat kemarin ya. Dari rangkaian kegiatan ini program MKKS ya, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi kita sebagai kepala sekolah, dan tentunya ini juga menjadi suatu yang sangat berharga bagi kita kepala sekolah untuk bagaimana guru-guru kita ya menguasai ini nantinya gitu. Tentu akan ditindaklanjuti di sekolah masing-masing ya. Kemudian pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kang Dero yang sudah berbagi ilmu nih selama 6 hari. Ya mudah-mudahan
ilmu yang diberikan oleh Kang Dero menjadikan pahala yang berlipat ganda bagi Kang Dero. Amin ya Allah. Terima kasih Pak. Ya, kemudian bagi kita kepala sekolah, ini bukan kegiatan yang terakhir ya. Mudah-mudahan berlanjut nih kegiatan yang menjadi program ya yang sudah kita rencanakan baik di MKKS maupun di sekolah masing-masing. Kemudian pada kesempatan ini juga ya saya menyampaikan pesan dari Pak Kadis bahwa untuk penutupan ya, karena saya juga berkoordinasi dengan dinas ya, bahwa beliau tidak bisa hadir pada kesempatan ini untuk menutup acara ini, namun pelaporan ya dari kegiatan ini dari MKKS harus dilaporkan secara lengkap kepada Dinas Pendidikan. Kemudian tentunya ya sertifikat ya Kang Dero ya. Siap, insya Allah Pak. Bisa segera ya untuk kita menjadi bahan untuk kenaikan pangkat juga nih kita baik di kinerja ya yang teman-teman pada kesempatan ini membutuhkan ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena dari beberapa kelas itu ada 2 yang bisa datang, ada yang hanya Pak Jirman bocor, Pak Jirman ya. Kita tutup ya kegiatan ini secara resmi. Itu saja mungkin dari saya Pak Kamto, terima kasih. Mohon maaf lebih kurangnya. Bila taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Kang Dero ya, banyak bercanda ya Kang Dero. Siap Pak Ata, siap. Siap. Mohon Kang Dero, nanti kita lanjut. Siap. Terima kasih. Makasih Kang Dero, makasih. Nah,